Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kita udah sampai di Bekasi. Dan aku dapat informasi via relawanku yaitu Laila mengenai ada anak umur 19 tahun dan ini mirip banget kasusnya sama almarhum Udin dan juga almarhumah Basarlinda. Jadi beliau ini jatuh karena waktu itu hujan dan posisinya anak ini sering banget ngebantu orang tuanya buat ngerongsok. Kepleset lah, setelah kepleset ada pembengkakan di bagian lutut di sebelah kanan apa kiri aku lupa. Terus didiemin, akhirnya bengkak. Nah bengkak terus diurut guys. Lagi-lagi ini kasusnya diurut sama Pak Raji ya, kayak tukang urut panggilan gitu. Aku juga nggak paham. Yang katanya sempat agak membaik tapi lama-lama bengkak gitu guys. Nah sudah dinyatakan ini tumor. Sedih banget kalau misalnya kayak gini, yang harusnya sakitnya nggak parah harus segera ke dokter, malah dipijit yang akhirnya menyebabkan sakit-sakit lainnya gitu. Malah ini kondisinya parah banget guys. Kata dokter itu udah sempat cek ke rumah sakit harus segera diamputasi. Kemarin adiknya ini sempat belum ikhlas karena kan masih muda ya gitu. Terus akhirnya dia meminta tolong ke kita dan alhamdulillah per hari ini tanggal 30 Juni 2023 aku pendonasi di Instagram dan 100% akan kita serahkan ke orang tersebut gitu. Nanti kalian boleh cek di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan di Instagram. Jadi per slide itu kalian cek ada nama dan nominal yang sudah berdonasi ke yayasan kita gitu. Jadi kita sistemnya di sini transparan dan insya Allah tepat sasaran ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Ini kita lihat kondisinya dan insya Allah juga kita akan langsung bawa ke salah satu rumah sakit di daerah Jakarta agar segera mendapatkan penanganan medis ya. Bismillah, buat kalian penasaran ikutin terus. Assalamualaikum. Wah rame banget. Halo Novi. Maaf Novi. Nah langsung ini ke dalam aja. Oh, oke langsung ya. Ya. Untuk ada anak kayak gini tuh. Iya nggak apa-apa Bu. Maaf. Iya. Ini di mana? Emang nggak bisa jalan. Oh oke. Assalamualaikum. Oke. Nah alhamdulillah kita sampai juga. Nah ini dengan siapa namanya? Heri. Umur berapa? 15 ya? Hah? Itu apa 15? Mamanya dong yang ngomong. Berapa? 15 tahun? Bukan 19? 15. Oh 15 tahun. Iya tadi saya udah WA 15 tahun. Oh 15 tahun. Nah berarti masih sekolah dong? Iya, udah sekolah. Oh udah berhenti. Kapan berhentinya Bu? Udah kalau lulus kelas 3 SMP. Oh kelas 3 SMP. Berarti terakhir sekolah 3 SMP? Enggak, sampai lulus kelas 6 doang. Oh sampai lulus kelas 6. Terus nggak terusin sekolah lagi? Kenapa Bu? Bapaknya enggak mau. Oh ngerongsok ya? Iya. Kenapa nggak lanjut sekolah SMP? Bantuin bapak aja. Kenapa? Bantuin bapak. Bantuin bapak, nggak menyusahin ya? Oh ya Allah. Nah boleh diceritain nggak Bu kronologisnya gimana Bu ini? Itu kan emang mamanya memang di rumahnya ya. Heeh. Dia mah di rumah neneknya kan deket sama saya sampingan. Bapaknya juga kan emang suka nginiin rongsok, nyortil. Dia hujan-hujan abis bantuin bapaknya. Botong rongsok tuh. Akhirnya ya namanya hujan micin keadaannya ngebletuk di apa? Kayak Batu. di batu ngebletuk di batu doang awalnya. Nah, nggak dirasa sama dia, Kak. Nggak dirasa, dapat beberapa hari kayak jalannya agak pincang gitu. Terus ngeluh sama mamanya, minta diurut. Akhirnya diurut kan. Diurutnya juga bukan dukun patah yang namanya dipikir kesleo kan ya. Nah, diurut ya udah sampai situ
akhirnya gede kan, gede itu tadi gedenya sih ada fotonya mau di iniin. Iya nanti aja. Gedenya sih nggak separah nggak kayak ini. dia nggak separah ini. Dibawa ke dukun patah. Maaf ya. Nah, dukun patah itu nggak mau megang. Terus Katanya ini sih kayaknya bukan ini nih kayaknya gitu kan. Kayaknya ada yang luka dalam gitu. Jadi dukun patahnya itu nggak mau megang Kak. Jadi disaranin ke rumah sakit. Nah, saya minta bantuan sama teman relawan rumah sakit gitu kan. Ya, gimana caranya biar ponakan juga sembuh gitu. oh ya. ini masih saudara. Masih saudara tapi agak jauh. Oke. Terus Jadi minta bantuan lewat temen kan. Ya udah dibantu masuk ke rumah sakit di diagnosa katanya tumor gitu. Iya. Apa sih diambil antara dua ya, diambil pilihan antara dua ya. ini kondisi kayak gini udah berapa lama? 2 bulanan, hampir 3 bulan. hampir 3 bulan. Oh 3 bulan segede gini? Iya, makanya saya bingung. Tadinya tuh awalnya kecil, terus besar. Ya ini Tapi sempat dipijit kan katanya? iya, waktu pas dapat semingguan Berapa itu kali? kan sekali doang, Sekali itu? sekali urut doang itu Kak waktu itu. Tapi dari situ langsung gede? Enggak gede dulu, kayak proses gitu kecil, itu udah besarnya dikit-dikit dulu Kak. Nah ini pas abis dibawa ke dukun patah ini ya jadi kayak gini. Tadinya disopak Kak, Apa tuh? di kayak yang kasih perban, Kasih penyangga? di sopak itu yang namanya orang katanya Iya patah, patah juga kan. Ya habis disopak pas lebaran kemarin itu sempet dibuka karena anaknya ngerasa kesakitan. Kata dia di sininya tuh kayak narik apa gimana gitu ya. Ya udah akhirnya dibuka lah sama dia sendiri. Pas kita mulangin lagi kayak balikin lagi ke sana nggak diterima. Ke dukun patahnya itu nggak diterima. Dalam keadaan udah dibuka sopaknya sama anaknya. Karena anaknya ngerasa kesakitan, mungkin dari sananya gitu agak kenceng apa gimana ya. Ditambah emang nggak tidur anaknya kalau malam, nangis terus ngeluh kesakitan. Jadi ini udah dibawa ke rumah sakit? Udah dibawa. Berapa kali? 1 kali? 2 kemarin. Ke rumah sakit. Iya, berapa kali? 2? Iya. Ke rumah sakit itu berapa Rumah kali? sakitnya 2 kali. Oh 2 kali. Sama, jadinya sama juga, diagnosanya tumor juga. Ini anak keberapa Bu? Pertama, satu-satunya. Oh tunggal. Nah sekarang apa yang dirasa? Heri ngomong aja apa yang dirasa. Ada sakit juga sih. Kamu pucat ya mukanya ya? Jadi dia larinya kayak makan juga nggak ke badan. Enggak, oh kamu pucat Semakin banget. kurus, tadinya tuh agak gemuk anaknya. Kamu sakit nggak dirasa? Biasa. Awalnya? Tadinya pincang-pincang juga masih tetap bantuin bapaknya. Oh ya. Bilangnya nggak mau, bapak capek katanya gitu. Oh gitu? Anaknya nekat, nggak mau sekolah juga pengennya bantuin bapaknya terus. Orang bapaknya kan kerja juga, yang nyortir juga, maksudnya kerja di orang di kakeknya juga. Maksudnya dia tuh kayak pengen bantuin bapaknya nih, hasilnya juga kan ntar lumayan, ada buat dia jajan juga Kak gitu. Ya udah, tadinya pincang-pincang tetep terus. Dibilang urut dia enggak kok Ai bisa, katanya sakitnya sedikit katanya gitu, namanya anak belum ini kan ya. Terus tapi akhirnya lama-lama ya jadi nggak bisa jalan kayak gini. Aduh ya Allah. Terus kamu ngerasain apa sekarang? Apa? Linu? Iya linu. Karena tambah membesar ya? Udah berat Kak. Iya udah berat banget. Sampai jalan aja udah nggak bisa sekarang. Kok jalan sekarang udah sama sekali nggak bisa? Jadi kalau ke toilet sama bapaknya. digendong. Ibu pas tahu kondisi anak kayak gini gimana Bu? Sedih. Hancur.
Nah, oke guys, jadi ini hasil rekam medis ya Bu ya? Ini rekam medisnya. Scanannya mana Bu? Scanannya? Oh, nggak dapet itu hasil scannya ya? Scan kakinya itu loh Bu. Oh ini. Maaf. Nah ini gimana? Harry maunya gimana? Mau langsung ke rumah sakit atau seperti apa? Oh ini ya udah bengkak ya? Oh oke. Jadi kata dokter ini apa Bu? Ini daging atau cairan? Ada dokter tumor. Iya tumor berarti daging ya? Iya. Oh. Harry maunya gimana? Mau ke rumah sakit atau? Tadi diapain? Kalau di rumah sakit udah takut banget Kak, sama yang takut di Takut apa? Takut diamputasi. Jadi Harry takut untuk diamputasi. Nanti kalau misalnya nggak sembuh gimana? misalnya sembuh. Harry kalau misalnya nggak ada penanganan medis kayak gitu terus nanti Harry nggak bisa sembuh. Kita nggak tahu, sekali lagi dokter itu nanti hasil medisnya seperti apa, tapi setidaknya kita ke rumah sakit dulu untuk pengecekan semuanya gitu kan. Aku juga bukan dokter kan, aku juga nggak bisa bilang ini pasti amputasi, enggak gitu. Karena waktu itu ada yang kita bantu Pak Ucok ya, yang kakinya busuk, yang tadinya diamputasi ternyata enggak, cuma dibuang pembusukannya doang gitu. Gimana, Harry udah siap belum ke rumah sakit? Takut diamputasi. Takut diamputasi. Terus jadi maunya Harry gimana? Kalau misalnya kondisi kayak gini terus Harry kesiksa dong, sakit. Nggak bisa jalan, nggak bisa keluar, nggak bisa beraktivitas. Gimana maunya? Bisa sih dioperasi. Iya dioperasi. Iya nanti dioperasi tapi nggak tahu seperti apa penanganannya dokter. Apa sih yang Harry mau utarain, jangan ditahan. Mau ngomong apa? Belum sembuh Kak. Harry maunya gimana? Paling takut Ini nahan Bu dari tadi. Kalau Harry mau ke rumah sakit, sekarang kita ke rumah sakit Bu. Tapi nggak mau diamputasi. Jadi gimana Bu menurut Ibu? digituin doang. Soalnya saya udah 3 rumah sakit. Gimana Bu, maaf? Iya, saya udah 3 rumah sakit, tapi jalannya begitu semua. Oh, jalannya kayak gitu semua. Makanya dia udah makin. Tapi kalau nggak diobatin kan juga kita bingung Bu. Takutnya ya Bu, ini kan sakit ini menjalar kemana-mana takutnya. Ini badannya udah kurus Bu. Maunya gimana? Pihak dari aku sih kan di sini cuma relawan aja ya kita di sini berusaha semaksimal mungkin untuk ngebantu Harry. Kita di sini kan
per hari ini kita open donasi dari yayasan gitu 100% untuk Harry dan keluarga untuk pengobatannya gitu. Tapi kan ya kita tidak bisa memaksakan hak orang lain. Kalau Harry-nya nggak mau ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi di satu sisi rasa kemanusiaan saya timbul, kalau kayak gini terus kapan sembuhnya gitu. Nanti kita lihat dari dokter seperti apa Harry. Gimana? Mau ke rumah sakit? Iya, dibawa dulu dong. Siap nggak? Ya mau dioperasi, nggak mau. Mamanya operasi. Gimana? Kalau saya sih ikut aja baiknya, yang terbaik seperti apa. Ini 3 bulan loh Harry udah sebesar ini. Kalau nggak ada penanganan medis gimana nanti? Gimana harinya? Kenapa? Gak apa-apa, terserah baiknya gimana. Tapi kalau saya pribadi, kalau namanya sakit kayak gini udah parah ya Bu ya ini ya, gitu jangan ditunda. Karena aku takutnya menjalar kemana-mana gitu Bu. Nggak mau. Oh ya takut banget, tapi kan kita nggak tahu Bu hasil dari dokter tuh seperti apa gitu loh. Kalau misalnya kita tebak doang kan abu-abu, kita nggak bisa nebak gitu hasilnya apa kalau nggak dicek gitu loh maksudnya saya. Gimana Harry? Butuh waktu? Semangat, kamu harus semangat sembuh. Kamu harus berpikir positif, sembuh. Nanti insya Allah, Allah ngasih jalan sembuh. Kan namanya juga kita ikhtiar. Berusaha. Mungkin kalau ibu sama bapak ngikutin kamu aja, karena kan kamu yang sakit, terserah mau kamu seperti apa. Kita kembalikan lagi ke kamu. Kamu maunya gimana? Atau mau seperti ini terus? Tapi kamu menahan dong, menahan setiap harinya seperti ini. Ini 3 bulan lebih atau kurang dari 3 bulan, Bu? Belum 3 bulan. Belum 3 bulan udah sebesar ini. 1 bulan segimana, Bu? Masih kecil sih. Masih kecil tadinya. Jadi itu gede segitu belum lama. Oh, 1 bulan itu masih bisa ke kamar mandi sendiri? Oh, masih. You don't feel the same.